Debat publik perdana, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung, pasangan Arjuno, langsung menggebrak, sementara pasangan Mirza Jihan masih kalem. Debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung perdana digelar Minggu malam 13 Oktober 2024 di Hotel Novotel Bandar Lampung. Tema dalam debat publik edisi perdana tersebut yaitu infrastruktur dan ekonomi. Pada kesempatan pertama, yakni saat diberikan waktu untuk menyampaikan visi dan misi, kebetulan pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, atau dikenal dengan pasangan Arjuno, diberikan kesempatan pertama berdasarkan nomor urut pasangan calon. Sudah menggebrak dengan beberapa ungkapan yang cukup atraktif. Pasangan Arinal Junaidi dan Sutono akan menjadikan Provinsi Lampung sebagai provinsi terdepan dalam mewujudkan program pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan Indonesia yang berkedaulatan pangan. Kalau nomor 1 terpilih, saya akan menjadikan provinsi pertama yang menjalankan tugas dari presiden terpilih agar Lampung mampu mewujudkan Indonesia berkedaulatan pangan. Keinginan itu bukan tanpa alasan, menurut pasangan Arinal Junaidi dan Sutono, sebagaimana diungkapkan oleh Arinal Junaidi, bahwa potensi Lampung dalam sektor pertanian dan kehutanan, dengan luas wilayah 3,5 juta hektar dan kualitas hutan yang terjaga, Lampung berpotensi menjadi salah satu penghasil pangan terbesar di Indonesia. Kawasan hutan masih sangat baik, sehingga ketersediaan sumber daya tercukupi. Provinsi Lampung, menurutnya, juga memiliki sumber air melimpah yang berkontribusi pada lancarnya irigasi. Dalam sektor transportasi, pasangan Arinal Junaidi dan Sutono juga mengungkapkan program yang atraktif pula, yaitu pembangunan jalur rel kereta api yang menghubungkan Pelabuhan Bakauheni hingga Palembang. Keinginan pembangunan rel kereta api ini bahkan sudah dikomunikasikan sebelumnya dengan beberapa investor. Yang kedua, infrastruktur yang kita lakukan, mudah-mudahan karena saya sudah berkomunikasi dengan beberapa investor, kita akan wujudkan kereta api mulai dari Bakauheni sampai ke Palembang. Sedangkan pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela tampil kalem dengan menyuguhkan gagasan cukup banyak berstrukturkan normatif. Pada saat tampil pertama kali, yaitu sesi pertama, pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela cukup banyak memaparkan visi pasangan calon, yaitu membawa Lampung menuju kemajuan yang inklusif dan berkeadilan, yang dikatakan sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu, Presiden Jokowi telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045. Yang artinya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Indonesia akan menjadi negara maju di dunia. Tentunya ini akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat kita di semua bidang. Rahmat Mirjani Jausal menyatakan bahwa visi itu akan dilanjutkan dan diperkuat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan visi ini Bapak Ibu sekalian dipastikan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, yang akan menancapkan pondasinya dengan kokoh dalam kepemimpinan beliau 5 tahun ke depan. Pasangan ini juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan buruh, serta melompatkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok desa. Untuk mencapai sumber daya manusia unggul dan produktif, akan memprioritaskan pendidikan berkualitas yang dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok disabilitas. Pasangan Rahmat Mirjani Jausal dan Jihan Nurlela
berkomitmen memberikan peluang yang luas bagi pemuda Lampung untuk bekerja atau berwirausaha, serta memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pasangan ini berencana melanjutkan pembangunan kota baru untuk mendukung pemerataan perekonomian dan meningkatkan kebudayaan serta peradaban di Lampung. Lampung bisa menjadi fondasi bagi kemajuan Indonesia apabila kehidupan masyarakatnya beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kita ingin kehidupan beragama, adat istiadat, keamanan, dan pembangunan berjalan dengan baik, dengan rukun dan damai. Dalam debat publik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung, edisi perdana dengan tema infrastruktur dan ekonomi ini, secara konseptual dari kedua pasangan tersebut memiliki kesamaan. Dalam soal infrastruktur, kedua pasangan sama-sama menganggap penting adanya konektivitas. Begitu pula soal infrastruktur sebagai daya sosial maupun ekonomi, kedua pasangan ini memiliki pemahaman yang sama. Dalam soal ekonomi, keduanya memiliki kesamaan akan pentingnya produktivitas usaha ekonomi masyarakat dan pentingnya kualitas sumber daya manusia, baik sumber daya manusia dalam kaitan produktivitas maupun kualifikasi sumber daya manusia yang adaptif terhadap kebutuhan di dunia kerja. Pada debat perdana ini, tidak terlihat adanya gelagat saling menyerang. Bahkan untuk materi infrastruktur yang banyak diperkirakan sebelumnya akan menjadi bahan perseteruan yang sengit, ternyata terdapat kesamaan konseptual dalam penanganan masalah infrastruktur di Provinsi Lampung tersebut. Sedangkan penyampaian gagasan yang di satu pihak terkesan menggebrak dengan menampilkan gagasan yang atraktif maupun di pihak lain bersifat kalem, bisa jadi merupakan pilihan strategi debat yang sedang dijalankan. Bisa juga hal demikian merupakan gaya personal pasangan calon ataupun gaya kolektivitas dari kelembagaan politik pengusungnya. Soal efektivitas atau tidaknya pilihan gaya penyampaian berdebat tersebut tentulah pemilih yang akan menentukannya. Dapat dilihat nantinya sejauh mana gaya debat yang dipilih menghasilkan perolehan suara. Yang cukup bagus dalam debat perdana ini, masing-masing tidak menyerang pribadi, tidak saling menyerang personal, bahkan saling menghormati satu dengan yang lain, meskipun saling berdebat. Demikian ulasan terkait debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung, edisi perdana kali ini. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.